Baiklah, untuk materi pertemuan pertama, saya akan membahas tentang dasar-dasar manajemen. Definisi manajemen menurut George Terry tahun 1972, manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan sasaran atau tujuan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Sedangkan menurut Malayu Hasibuan tahun 1986, manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dasar-dasar manajemen ada 4, yaitu yang pertama, adanya kerjasama sekelompok orang dalam ikatan formal. Yang kedua, ada tujuan bersama dan kepentingan bersama. Yang ketiga, ada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab. Yang keempat, ruang lingkup manajemen ada 3, yaitu manajemen sebagai proses, yang merupakan proses di mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas, yang artinya manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan yang ketiga, manajemen sebagai seni dan ilmu, yang artinya manajemen sebagai seni yang berfungsi untuk mencapai tujuan, dan sebagai ilmu berfungsi untuk menerang fenomena, kejadian, dan keadaan. Dan yang selanjutnya, perbedaan manajemen berdasarkan sifat kerjanya. Yang pertama yaitu manajemen administratif atau administratif manajemen, yang artinya manajemen yang menitik beratkan pada bidang pemikiran atau kerja pikir. Dan yang kedua, manajemen operatif atau operatif manajemen, yang artinya manajemen atau pejabat pimpinan yang langsung memimpin kerja ke arah tercapainya karya yang nyata. Yang ketiga, entertainer, yang artinya pejabat atau pimpinan yang dapat menerjemahkan hasil karya manajemen administratif ke bahasa operatif dan sebaliknya. Berdasarkan luasnya, manajemen dapat dibedakan menjadi 2, yaitu manajemen makro dan manajemen mikro. Manajemen makro yaitu pada umumnya terdapat dalam bidang kenegaraan, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan manajemen mikro yaitu manajemen yang lebih khusus ke manajemen agribisnis, manajemen keuangan, MSDM, manajemen produksi, dan lain-lain. Jadi, kesimpulan dari materi pertama yaitu jika ilmu manajemen dipahami, dihayati, dikembangkan, dan diterapkan, maka pembinaan bangsa, politik, ekonomi, kemakmuran, dan lain-lain akan mudah ditingkatkan. Mengingat manajemen didasarkan pada kerjasama yang serasi, harmonis, serta pembagian kerja yang bertanggung jawab. Baiklah, untuk materi pertemuan yang kedua, saya akan membahas tentang dasar-dasar manajemen, manajer, dan sistem manajemen. Definisi manajer menurut Malayu Hasibuan, manajer adalah seseorang yang mengarahkan orang lain dan yang bertanggung jawab atas suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Robert Tanembuan, manajer adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab supaya semua pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu tugas-tugas manajer, yaitu yang pertama sebagai managerial cycle, yaitu siklus pengambilan keputusan, membuat rencana, menyusun organisasi, dan mengarahkan organisasi. Dan yang kedua sebagai memotivasi, yaitu untuk mendorong bawahannya untuk bekerja giat dan membina bawahan dengan baik dan harmonis. Dan yang ketiga, manajer harus berusaha memenuhi kebutuhan bawahannya. Yang keempat, manajer harus menciptakan kondisi yang akan membantu bawahannya mendapatkan kepuasan dalam bekerja. Dan yang kelima, manajer harus berusaha agar para bawahan mau memikul tanggung jawab. Yang keenam, manajer harus membina bawahannya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, manajer harus membenahi fungsi-fungsi fundamental yang baik. Yang kedelapan, manajer harus membina hubungan yang harmonis dan dengan pihak luar. Yang kesembilan, manajer harus bertanggung jawab atas keselamatan karyawan. Dan yang terakhir yaitu mengadakan pembagian kerja dan mengkoordinasi tugas. Tingkatan manajemen ada 3, yaitu yang pertama low management, yang kedua middle management, dan yang ketiga top management. Sistem manajemen dibedakan atas 4 manajemen. Yang pertama yaitu manajemen bapak, yang diartikan bahwa setiap usaha dan aktivitas bawahan selalu mengikuti perintah bapak atau manajer atau pemimpin. Yang kedua yaitu manajemen tertutup, yang artinya manajer tidak memberitahukan atau menginformasikan keadaan perusahaan kepada para bawahannya walaupun dalam batas waktu tertentu. Dan yang ketiga yaitu manajemen tertutup, yang artinya manajer banyak menginformasikan keadaan perusahaan kepada para bawahannya walaupun dalam batas tertentu. Semakin tinggi kedudukan bawahan, semakin banyak mengetahui rahasia perusahaan. Akan tetapi, rahasia jabatan selalu dipegang oleh manajer.
Dan yang terakhir yaitu manajemen demokrasi, yang hampir sama dengan manajemen terbuka. Hanya saja perbedaannya yaitu manajemen demokrasi hanya dapat dilakukan dalam suatu organisasi setiap anggotanya mempunyai suara yang sama, yaitu MPR, DPR, koperasi, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua yaitu dalam manajemen demokrasi, setiap anggota ikut menetapkan keputusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu keputusan bersama.